Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai dua kesalahan saya di IPO-nya BMBL. Nah, jadi akhir-akhir ini kan saya sering scalping ya. Nah, setiap kali scalping, biasanya tuh saya screen recording nih Sobat Maya untuk aktivitas trading saya. Jadi setelah saya trading, baik cuan ataupun loss, saya itu bisa menganalisa lagi nih. Kira-kira pergerakan pasarnya gimana, kenapa saya waktu itu membeli, kenapa saya menjual, apakah terlalu cepat atau malah terlalu lama. Jadi ada bahan untuk evaluasi. Nah, di hari ini kebetulan saya juga screen recording dari pembukaannya BMBL. Jadi saya akan jelaskan untuk dua kesalahan saya di IPO-nya BMBL ini. Jadi langsung kita lihat bareng-bareng nih ya Sobat Maya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Di harga IPO-nya yaitu 188, itu ada tembok yang gede banget. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kalau temboknya segede itu di awal pembukaan, itu kalau misalnya ada bandar yang mau makan pun kayaknya mikir ya. Karena temboknya udah segede itu. Itu adalah indikasi bahwa emang saham ini enggak dibiarkan untuk naik. Nah, itu adalah kesalahan saya yang pertama nih Sobat Maya. Padahal saat itu saya notice Sobat Maya ada tembok di harga 188. Tapi ya namanya manusia ya, psikologinya masih berjalan. Masih berharap apakah ada retail yang punya dana gede ataupun big fund yang mau makan ataupun runtuhin tembok itu. Tapi sayangnya nggak terjadi ya. Nah, setelah itu sahamnya terus turun. Nah, bisa Sobat Maya lihat ya. Akhirnya ARB di 170. Nah, di ARB ini kan udah lumayan ya, udah 50 ribuan lot. Dan 50 ribuan lot ini habis Sobat Maya. Jadi 170 ataupun harga ARB-nya itu jadi debit lagi. Terus diisi 171, 172. Nah, kembali lagi ya 170 sampai dia mulai pelan-pelan ditebelin untuk bidnya. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau jual di 1 menit pertama untuk IPO-nya BMBL ini masih sempat banget nih Sobat Maya. Karena memang ada perlawanan. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya di sini ya. 171 udah mulai tebal, 172 udah mulai tebal, 173 dan 174. Tapi tiba-tiba ada yang buang gede banget Sobat Maya. Setelah itu langsung ARB dan akhirnya overnya pun menebal. Nah, jadi di IPO-nya BMBL ini kita punya dua kali kesempatan nih untuk buang sahamnya di harga ARB ataupun di atas harga ARB. Cuma mungkin Sobat Maya kebanyakan kayak saya juga ya, masih berharap. Saya sendiri tuh masih berharap. Jadi kesalahan yang kedua adalah saya tuh udah tahu ya ARB terus dimakan. Bolak-balik ARB harusnya itu udah sign yang kurang bagus. Karena kalau misalnya dia kuat untuk bangkit, biasanya tuh udah langsung nih Sobat Maya paling minus 1-2 tick dari harga IPO-nya. Tapi tadi kan ke ARB terus naik dikit dibanting lagi ke ARB, naik dikit dibanting lagi. Sebenarnya itu udah sign yang jelek banget. Tapi karena saya masih kayak mikirnya, oh ini kan penjatahannya sedikit dan lain-lain. Akhirnya faktor psikologis itu mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan. Akhirnya tiba-tiba dari 174 dibanting ke ARB di 170, akhirnya di lock di ARB. Sebenarnya tipe saya itu ya, kalau misalnya saya masih berpikiran yang logis, pastinya saya buang tuh di harga ARB tadi. Tapi karena saya lagi nggak logis tadi dan ada harapan, pikirnya tuh ya ada harapan, akhirnya saya nggak jadi jual. Akhirnya ya udah deh, sekarang kekunci di ARB. Dan kalau misalnya kita lihat dari posisinya closing tadi, kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan BMBL ini akan berada di posisi ARB berjilid-jilid. Nah, IPO-nya BMBL ini kembali mengingatkan saya ya Sobat Maya ya, bahwa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu beneran nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Tapi tentu saja saya nggak kapok karena saya udah mengerti tentang resikonya. Semoga Sobat Maya pun seperti itu ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat Sobat Maya dan dapat menjadi insight baru ya Sobat Maya ya. Apalagi bagi Sobat Maya yang sering trading, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan screen recording seperti saya tadi. Jadi kita bisa evaluasi nih untuk tindakan trading kita, apakah salah atau benar, dan kira-kira polanya bandar seperti apa. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.